Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tingginya kematian dan penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran membuat penerapan protokol kesehatan di perkantoran khususnya di pemerintahan menuai sorotan banyak pihak. Bahkan juga ditemukan adanya petugas atau aparat yang belum patuh menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, ini dengan banyaknya kasus positif COVID-19 di lingkungan ASN dan juga pejabat di kementerian maupun juga lembaga pusat dan daerah. Jika berdasarkan pengamatan Anda, apakah memang ini dikarenakan pola kerja yang diterapkan selama pandemi ini masih bisa dikatakan belum tepat? Ataukah ada faktor lain yang Anda amati? Iya, menurut saya sih memang pola kerjanya belum tepat. Artinya apa? Pejabat-pejabat ini kan pada umumnya lalai dan abai terhadap protokol kesehatan. Jadi karena lalai dan abai, itu menyebabkan penularannya jadi tinggi kan. Artinya mudah tertular lah kira-kira begitu. Yang kedua, memang itu harusnya itu para pejabat ini ada satu ketentuan melaporkan lah paling tidak ya dipublikasi sehingga mereka ini yang terpapar siapa-siapa. Karena mereka ini kan orang yang selama ini melayani masyarakat lah gitu, sering-sering bertemu secara fisik dengan orang lain, orang banyak. Nah karena itu selama ini kan memang yang ketiga menurut saya keterbukaan ya. Jadi aspek keterbukaannya itu belum. Jadi ini menjadi masalah. Artinya ketika ada pejabat yang terpapar COVID, selama ini itu selalu ditutup-tutupi. Jadi tidak dipublikasi secara baik. Sehingga kalau misalnya terpublikasi itu kan bisa dengan cepat ditangani, ditelusuri. Nah akibat itulah menurut saya menjadi sangat sulit untuk selama ini sebenarnya para pejabat ataupun AS ini kan harusnya menjadi suri teladan ya, harusnya teladan bagi masyarakat. Baik. Yang selama ini selalu dikatakan masyarakat itu tidak patuh, abai atau ini, padahal dirinya sendiri yang tidak patuh dan tidak abai kalau melihat kemudian terpaparnya begitu banyak. Padahal surat edaran nomor 34 Kemenpan RB itu sudah lama itu diterbitkan mengenai bagaimana bekerja dalam konteks ini kan, konteks pandemi. Nah, tetapi pada kenyataannya mereka ini malah terpapar, mereka ini makin banyak dan aturan di lingkungan masing-masing Pemprov ini juga sendiri-sendiri. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran setelah ada kasus Pak Saifullah meninggal. Itu kan berarti antisipasinya kan sangat lemah gitu loh Mbak. Jadi harusnya kan sejak awal semua itu diantisipasi. Jadi supaya tidak korban berjatuhan, barulah dibuat aturan di Bekasi, di beberapa tempat Bogor, semuanya di wilayah DKI Jakarta atau wilayah penyangga ini memang pengaturannya harusnya secara tegas itu karena mereka ini adalah ya istilahnya itu tulang punggung atau garda terdepan dalam penegakan protokol kesehatan kan gitu. Baik. Kalau misalnya masyarakat kan sangat mencontoh mereka gitu. Baik, artinya yang Anda tekankan adalah akses keterbukaan informasi yang tujuannya untuk melakukan kontak tracing ini belum dilakukan sama sekali, baik itu tingkat daerah maupun pusat begitu ya, sehingga ketika terjadi sampai dengan meninggal dunia ataupun juga angka kasus positif yang melonjak baru dibuka ke publik. Iya, jadi selama ini itu publisitas atau publikasi itu sangat rendah sekali. Artinya hampir tidak ada, harusnya kan ada data. Kecuali yang ada itu kalau ada wartawan istilahnya itu ngejar-ngejar aja. Barulah dibuka, wah ini sakit. Tapi sampai kadang-kadang banyak yang ditutupi lah. Harusnya kan itu penyakit COVID ini kan bukan merupakan aib bagi mereka. Bukan suatu perbuatan buruk juga enggak gitu. Artinya kan dengan keterbukaan itu dan ada akuntabilitas publik terutama di situ. Sehingga publik itu atau masyarakat itu memandang protokol kesehatan itu benar-benar dipatuhi. Jangan hanya kemudian selama ini kan cuma keluar-keluar saja, ini publikasinya selalu pada tataran dipublikasi, diminta datanya, tapi kan tidak pernah memberikan data seberapa. Padahal harusnya dengan data yang ada itu bisa dilakukan langkah-langkah penanganan. Paling tidak tracingnya juga jelas gitu dan siapa-siapa yang kena penyakit terpapar itu kan juga harusnya jelas gitu loh. Jadi ini yang sampai hari ini memang menjadi masalah. Di satu sisi juga komunikasi edukasinya saya lihat juga gagal gitu loh. Jadi artinya harusnya mereka-mereka yang tahu, tetapi mereka itu tahu malah mereka yang abai, mereka yang lalai. Nah ini kan masyarakat kemudian akhirnya menyorot, loh ini bagaimana mereka ini yang harusnya kita menjadi contoh, menjadi teladan, malah pada akhirnya mereka sendiri yang terpapar. Begitu Mbak.
Mhm. Nah, artinya bahwa pengaturan shift kerja ini juga sudah dilakukan begitu ya Pak Trubus, kemudian work from home juga sebagian pegawai sudah dilakukan. Artinya memang evaluasi untuk penerapan protokol kesehatan di perkantorannya yang perlu dicermati sampai dengan saat ini. Iya, kalau itu memang persoalannya kan ada satu pada pengawasan yang lemah. Karena harusnya kan setiap perkantoran itu idealnya kan dibentuk gugus tugas internal kantor. Tetapi kan kebanyakan itu hanya lip service saja, ada formalitas. Nah pada akhirnya yang tugasnya harusnya mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan penegakan protokol kesehatan tidak berjalan efektif. Itu pertama. Yang kedua memang dari sisi penegakan hukumnya juga nggak ada gitu loh enforcement-nya. Kalau mereka terpapar, mereka ngumpul-ngumpul atau mereka berkerumun dan mereka makan bareng, ya mereka nggak ada kan, yang nggak pakai masker juga nggak ada kok sanksi apa-apa gitu. Ya itu masalah. Yang ketiga ya menurut saya monitoring evaluasinya juga lemah. Tidak ada monitoring evaluasi yang baik sehingga publik itu memperoleh informasi yang cukup bagaimana setidak-tidaknya keluarganya lah itu tahu bahwa memang atau suami atau istri saya yang bekerja sebagai ASN itu tahu di mana aktivitas sehari-harinya. Itu kan harusnya diketahui sehingga ketika mereka menularkan di klaster keluarga ini kan selama ini menjadi pusing juga. Klaster keluarga ini kan juga tinggi sekali. Nah artinya apa yang terjadi pada ASN ini harusnya dibuka semua dan ini kan akan lemahnya juga pengetesan atau swab atau apapun itu yang selama ini memang juga relatif jarang gitu. Ada di beberapa daerah yang memang hampir nggak ada gitu ya. Ini juga adanya paling sebulan sekali atau harusnya kan ini rutin ya dilakukan karena mereka ini yang selalu melakukan pelayanan kepada publik. Itu aja Mbak menurut saya. Baik. Protokol kesehatan menjadi kunci utama begitu ya. Terlebih lagi kalau kita lihat ini kan aparat petugas ya ini banyak sekali yang frontal di depan publik melanggar aturan pemerintah itu sendiri begitu. Nah, seperti beberapa video yang viral di sosial media, petugas yang tetap memaksa misalnya dine in di tempat makan tersebut padahal aturannya bahwa di DKI Jakarta melarang untuk dine in di saat pengetatan PSBB di DKI Jakarta ini. Ataupun juga pejabat yang justru mengunjungi pasien positif COVID-19 tanpa masker dan melakukan kontak fisik. Nah, sebetulnya apakah contoh-contoh sikap semacam ini yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun juga petugas aparatur sipil negara memberikan pengaruh yang sangat besar begitu terhadap perilaku masyarakat yang sejauh ini bisa dikatakan masih banyak yang abai akan protokol kesehatan ataupun aturan yang diterapkan di masing-masing daerah? Iya, menurut saya memang ini punya pengaruh signifikan, Mbak. Karena tidak bagaimana juga kalau lihat data-data yang viral selama ini, misalnya yang dipublikasi di berbagai medsos, memang menunjukkan bagaimana mereka itu berkerumun-kerumun aparat penegak hukum ketika memberikan sanksi kepada warga yang katakanlah tidak pakai masker atau karena maskernya melorot misalnya gitu. Tiba-tiba mereka berkerumun ketika melakukan istilahnya membuat BAP, mereka juga berkerumun. Nah ini pelanggaran-pelanggaran ini pada akhirnya masyarakat terbelah menjadi tiga kan menurut saya. Satu, masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan kan banyak masyarakat kita, tapi juga yang kedua masyarakat kita yang bandel, istilahnya EGP memang gue pikirin. Karena apa? Karena mereka misalnya ngumpul-ngumpul para elitnya, para pejabatnya ataupun para ASN-nya juga pada penegak hukumnya juga pada mereka nggak abai kok gitu. Jadi masyarakat melihat seperti itu. Yang ketiga masyarakat kita yang sedikit agak hati-hati juga gitu. Artinya melihat bahwa persoalan yang ada di protokol kesehatan ini ada yang memandang itu hanya sekedar formalitas gitu. Jadi artinya ketika ASN itu melihat penegakan protokol kesehatan, mereka juga banyak memandang mereka itu tidak terlalu signifikan gitu. Artinya tidak perlu urgen memakai masker. Bahkan mereka istilahnya sungkan, mereka nggak nyaman lah pakai masker. Lah ini yang menyebabkan kemudian dicontoh oleh masyarakat. Nah, ini menurut saya memang ada kausalitas timbal balik di mana kemudian saling mempengaruhi, Mbak. Menurut saya itu, Mbak. Baik. Artinya memberikan contoh begitu ya dan pengaruh buruk di tengah masyarakat. Lalu sanksi tegas apa yang perlu diberikan kepada ASN maupun pejabat yang tidak patuh akan protokol kesehatan sehingga ini tidak dicontoh oleh publik? Ya, ini menurut saya memang perlu ada perumusan secara aturan yang jelas ya. Nanti dibuatlah aturan kebijakan tersendiri sehingga para ASN ini tidak hanya mendasarkan, karena aturannya ada kan cuma surat edaran. Kalau surat edaran ya tentu mereka tidak ya nggak patuh ya, karena misalnya di DKI Jakarta kan
surat edaran itu hanya merujuk pada Pergub 79. Nah, misalnya ini kan menurut saya harusnya dibuat aja aturan tersendiri yang begitu rigid, di mana kemudian sanksi-sanksinya tegas, paling tidak sanksinya tidak hanya yang didapat dalam Pergub 41 kan sanksinya ada sanksi teguran, sanksi administrasi, denda administrasi, sanksi sosial dan sanksi penutupan. Nah, untuk AS ini harus diberikan sanksi, misalnya penurunan jabatan atau misalnya atau memberikan tunjangannya harus ditunda dulu, sebagaimana pelanggaran disiplin-disiplin yang lain di dalam ASN yang selama ini diatur kan gitu. Jadi ini karena sifatnya sudah sifatnya sudah merupakan bencana nasional dan ASN aja menjadi garda terdepan dalam penegakan protokol kesehatan, memang sanksinya harusnya tegas, lebih jelas, dan itu masyarakat akhirnya akan mencontek bagaimana kemudian kalau penegakan hukumnya mereka berjalan sangat efektif. Itu aja, Mbak. Artinya memberikan efek jera begitu ya, bukan hanya sanksi sekedar teguran saja, tapi penurunan jabatan kalau perlu begitu ya. Nah, kemudian yang dikhawatirkan ini adalah ketika banyaknya perkantoran yang harus ditutup, Pak Trubus, maka layanan publik ini bisa saja terganggu. Lalu bagaimana sebetulnya menjamin tidak terganggunya layanan publik dengan banyaknya perkantoran yang harus ditutup karena anggota ataupun juga aparatur sipil negara yang terkonfirmasi positif COVID-19? Iya, ini kan salah satu efek dominonya adalah nanti jadi pada layanan publiknya mau tidak mau kan mengalami terkendala. Tetapi saya rasa kalau memang sejak awal sudah diatur dengan baik dan ini nanti dibuat mekanisme dan prosedurnya secara jelas, sebenarnya enggak juga gitu. Artinya apa? Ketika layanan itu bisa dilakukan dengan istilah work from home atau layanan dengan jarak jauh, sistem daring itu kan bisa saja dilakukan. Tetapi ini kan masalahnya mekanisme prosedurnya belum ditetapkan secara benar, dalam arti selama ini memang yang ada itu hanyalah pengaturan-pengaturan yang berupa kebijakan-kebijakan sifatnya internal sendiri-sendiri gitu. Artinya internal per kantor masing-masing. Nah, yang harusnya dibuatlah seragam. Umumnya belum tuntas begitu ya untuk bisa dilakukan secara online, secara menyeluruh. Iya, belum tuntas karena pada akhirnya kan masyarakat itu pada umumnya juga memahami kok, artinya kalau terdapat kendala karena kondisi bencana, itu bencana dalam arti karena ini COVID sebagai bencana nasional non alam kan gitu ya, dipahami seperti itu sebagai Perpres nomor 12 lah setidaknya. Nah, Kepres 12. Jadi artinya masyarakat itu paham bahwa ini ada kendala. Nah, kan penutupannya kan cuma 3 hari dan masyarakat bisa memahami seperti itu. Artinya kalau nyawa kan lebih penting daripada soal layanan. Nah, hanya persoalannya ketika ini tidak dibuat satu ketentuan prosedur tetap yang bisa diikuti. Nah, kemudian pada akhirnya seolah-olah layanan yang terjadi menjadi terabaikan. Dan menurut saya ini memang harus ada pembenahan secara total, bagian daripada reformasi birokrasi yang harus dilakukan secara keseluruhan. Karena apa? Karena ini tidak hanya di kementerian lembaga di pusat, tetapi juga di daerah hampir semuanya seperti itu, dan penularan di daerah juga masif juga, dan mereka ini yang kategori OTG atau orang tanpa gejala atau kategori-kategori yang lain, menurut saya memang ASN ini tetap harus menjadi garda terdepan dalam penegakan protokol kesehatan, karena ini kuncinya hanya di situ kok, kepatuhan. Kalau mereka misalnya tidak patuh atau abai dan lalai, ya akan sulit, Mbak, dalam hal pemutusan itu, pemutus penyebaran mata rantai COVID itu sendiri, dan masyarakat akan selalu dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan di mana kemudian melihat bahwa mereka tidak mengikuti prosedur atau mengikuti penegakan protokol kesehatan secara baik, gitu aja, Mbak. Pak Trubus, ini kan potensi tingkat penularan masih tinggi begitu ya ke depannya. Lalu apa sebetulnya langkah antisipasi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga daerah agar menjamin layanan publik tidak akan terganggu sama sekali ketika memang banyak yang terpapar COVID-19 dan perkantoran harus ditutup? Iya, menurut saya ini ke depan kan kita tidak tahu sampai kapan ya kan COVID ini akan berakhir. Oleh karena itu menurut saya sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan satu mekanisme, satu prosedur yang betul-betul pengaturannya sehingga layanan publik tidak terganggu. Meskipun selama ini selalu di publikasi atau beberapa media menyampaikan bahwa para pejabat dengan tegas mengatakan bahwa layanan publik tidak terganggu, tetapi pada kenyataannya juga terganggu gitu loh. Jadi kita kan bicara realitas empirisnya itu terganggu. Karena terganggu, menurut saya sekarang pada saatnya sudah dilakukan dibuatlah pengaturan, dibuatlah regulasi yang ketat sehingga di dalam pelayanan publik itu betul-betul masyarakat merasa tidak
ditinggalkan atau merasa tidak dimarginalkan. Pada saat layanan publik itu tidak baik, maka masyarakat yang menganggap bahwa ini protokol kesehatannya juga nggak baik kan gitu. Jadi selalu pada tataran bagaimana kemudian melihat ini secara jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Mbak. Itu pengaturannya seperti itu, Mbak. Baik, regulasi dan antisipasi ketika memang ke depan masih banyak potensi penularan yang bisa terjadi terpapar bagi para ASN sehingga layanan publik tetap bisa dijalankan gitu ya. Itu yang harus dijamin oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.